Kepalanya pusing nggak? Ya pusing. Pusing. Ya, suka dipakai si Agnes tuh kesini nih. Si Agnes Monica. Iya, breast care. Aduh, susah nyari namanya. Si Agnes digini-giniin. Gini. Iya usahanya si Agnes. Maksudnya iklannya si Agnes kali ya. Bilangnya Agnes. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still Susah nyari namanya. Buyang kepala. Gitu ya. Ini Bu, sendinya kenapa bisa gitu? Ya, pertama bobot badan Ibu berat. Ya, kakinya Sekarang udah kecil. kurus tuh sama bapak yang satu lagi meriksa. Tuh lihat kakinya, coba lihat kakinya. Tuh kan? Kakinya kecil. Terus kena itu kayak badan pohon bolam tuh enggak? Pohlam. Nah, kecil ke bawah. Ya, otomatis biarin. hilang keseimbangan. Biarin, Otomatis Pak. gesekan. Gimana Ya, juga tumitnya sembuh. sering bergesek. Nah, terjadi artritis sendi, ya. Nah, itu olinya habis, kekurangan oli. Nah, jadi ibarat rantai motor, kalau nggak ada olinya krek, nah putus dia, ya nggak? Nah itu juga sama, oli Ibu juga habis. Nah, itu biasanya karena obesitas, ya. Terus di samping juga perempuan itu sangat rentan dengan persendian. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya 5M. Menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, menopause. Ya. Nah, 5M ini sering dialami perempuan karena sebagian darahnya diambil dari tulang. Ya, 1% diambil dari tulang, maka dia mengalami yang namanya pengeroposan tulang. Dia mengalami artritis sendi. Dan kedua, bisa juga disebabkan oleh asam urat yang tinggi. Terjadi penumpukan purin, ya, pengkristalan darah. Ya, di sendi. Pengkristalan darah di sendi, maka lama-lama sendinya banyak penumpukan purin, bisa menyebabkan artritis, ya. Nah itu, jadi gimana caranya kalau udah begitu, ya? Pertama, bobot badannya harus diturunin, ya. Belum seimbang, kurus sih waduh sih gemuk. Atau kurus-kurusan meletok menurut. Diseimbangkan, ya. Nah nanti dibantu olinya, ya, di sendinya itu harus dibantu dengan olinya. Olinya bukan oli top one, bukan oli motor gitu, bukan. Lah, Iya. atau kan mati. Olinya dari tubuh kita sendiri, dulu sobat. Nanti minum herbalnya supaya melahirkan olinya, supaya sendinya semua pelumasnya supaya lancar lagi, ya. Nah, terus kadar purin yang numpuk, kadar purin karena asam urat misalnya, nah itu harus kita bersihkan, kita buang, ya, supaya jangan mengganggu tuh purinnya. Nah itu disebabkan biasanya kalau kita sering makan jeroan, kacang-kacangan, itu bisa penumpukan purin yang banyak, ya, protein yang terlalu banyak itu asam urat. Ya. Kalau masak jeroan emang Batas jarang. makannya apa tuh? Ya. Tahu nggak boleh. Tahu boleh, tapi jangan berlebih, ya. Duren boleh Pak? Duren itu lari bisa ke kolesterol. Nggak boleh meren. Ya, kemudian juga banyak gas. Ibu sesak kan? Iya. Ada sesak kan? Kalau lagi jalan. Nah, sesak. Kemudian kembung, begah. Ada nggak? Enggak, Hah? enggak kan. Pusing. Pusingan. Nah, itu duren itu bisa membuatkan tensi jadi naik. Ya, tensi bisa tinggi modelnya. Bukan di jalan banyak es Panas. duren gitu. Oh iya, apalagi Ntar kalau pakai mabok es. beli, panu. Apalagi pakai es, jangan banyak ya. Tidak aja. Tapi kalau jengkol sama pete gimana tuh, Pak? Jengkol sama pete itu larinya ke asam urat. Ya, Bener-bener jengkol, pete, emping, jeroan, oncom. Ya, Oh, bukan coba ulahan. oncom itu banyak kandungan purinnya. Emang nggak boleh oncom mas. Yang penting jangan berlebih, ya, karena ibu udah kalau kelebihan jadi masalah. Usia kan udah tua, ya, kurangin. Gula darah itu yang pasti ibu masalah di gula, karena orang gula ini kan komplikasi. Karena gula darah itu ini ibunya Awalnya penyakit. tidur terus kalau siang. Ya pasti. Nah, ibu harus banyak berkeringat, jaga pola makan. Kalau bisa nasinya nasi merah. Keringat banyak Pak. Iya, udah ada nasi merah, beras merah ada. Enggak. Nah, tukar beras merah. Terus tiap hari harus berkeringat.
banyakin aktivitas ya, jangan tidur terus. Kita tidur pakai kipas angin malam. Jangan pakai kipas angin, AC kurangin karena pembuluh darahnya jadi mampet, jadi nggak lancar aliran darahnya, jadi jarang berkeringat jadinya. Ya, justru kan salah satu yang menghambat pembuluh darah bukan cuma pola makan, tapi juga suhu dingin. Udara dingin itu bisa menghambat pembuluh darah, ya membekukan. Jadi nggak enak mana kita pakai kipas angin. Nah, itu dia. Emang Makanya ibu susah mah nggak tidur. punya kipas angin. Adanya apa? Anak mah parunya kabeh. Ibu doang enggak, emang nggak mau beli. Adanya apa? Kincir angin. Nggak punya. Nggak punya kincir angin ge. Kincir angin. Kapan tidurnya di warung. Oh gitu. Ini sepedak sakit. Oh di warung mungkin terbuka kali angin luar. Oh, udah pakai Malam. tariplek itunya enak. Oh, itu angin Angger, Pak. Ada penting mah gerah, malam mah. Oh, malam. Kena angin malam lebih bahaya loh. Ih, puguh hareudang. Oh, udah. Nggak pakai kipas angin. Iya, angin malam tuh nanti bahaya nanti. Ya. Suka bergadang juga. Mandi malam enggak? Habis maghrib mah tutup. Ya udah, yuk kita coba terapi yuk. Tak waktu ketabrak mah, Pak. Oh, pernah ketabrak? Pernah. Tabrak apa? Motor sama anak-anak. Oh. Ibu cina punya gula enggak? Ada di rumah berhenti ngopi sama ngeteh. Itu enggak sih eta hayung. Jadi pas ketabrak Maksud susah saya- sembuhnya. Maksud Oh. saya ibu punya kadar gula enggak? Oh, jadi- tahu Pak, cek aja Eko, cek. Iya. Cek sama Jadi, dia. dok- Enggak ada cina bersih. Oh, pas nabrak, ini luka nggak sembuh, ditanya sama dokter, ibu punya gula nggak? Oh. Ada, kopi, Ada gula, di susu rumah, ada di berhenti rumah. Ngopi, berhenti nyeduh teh. Atau enggak tahu. Silakan, Ada dokter mau ngopi silakan dia. Dia ketawa. Saya sih ibu. Alah, Makanya ibu kontrol makannya ya. ada jadi kontrol. So, Ya ini Pak dipencet ini nih. oh, Ini kayak sakitnya. gini, maaf nih kayak gini nih. Sakit ya. Oh, itu yang sakit. Siap. Ntar dulu, satu dulu ya. Ikutin ya berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah. Sudah Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Mohon ridhonya. Mohon ridhonya. Mohon kesembuhannya Kesembuhannya dari segala penyakit dari segala penyakit yang hamba alami yang hamba alami melalui melalui pengobatan ini. pengobatan ini. Ya, tarik napas sekali, lepas pelan-pelan. Nah ini kakek empol sama dengkul. Oh gitu. Oh, baru enggak. Kalau duduk-duduk begini mah enggak. Kalau pengali tuh kayak orang mau mati. Di olinya udah habis. Ya. Lo pergi ke bengkel ya. Oli. Coba balik. Lurusin ya, lurusin. Lurusin. Ya. Sebenarnya itu yang masalahnya dari dalamnya. Sumbernya dari dalam tulangnya sama oli tadi yang harus ya. Nanti kalaupun misalnya di terapi ini misalnya enakan, itu cuman menghilangin nyerinya aja. Tapi sebenarnya pemulihannya emang harus dari dalam. Ya, nanti kita bantu olinya, kemudian tulang secara keseluruhan harus diperbaharui lagi. Yang kedua, berat bobot badannya harus diturunin. Karena kalau enggak dia menekan terus. Ya, Atau jangan banyak-banyak turunnya jadi buncit itu. ya. Kalau enggak susah seimbang dia soalnya hilang keseimbangan soalnya. Ya. Jadi kalau habis kadang-kadang yang seperti ini habis terapi nih 3 hari 4 hari enak tuh. Nanti lama-lama begitu lagi. Ya, karena ketekan terus. Jangan jalan-jalan, boleh duduk aja. Ya bagus sih betres ibu sampai langsing dulu baru jalan. Kalau duduk di tempat panas. Obat pertama, Master, kakinya bengkak sebelah, kaki sebelah kanan. Oh iya. Sekarang udah nggak bengkak kan? Iya, enggak. Ya ada pembengkakan jantung ibunya, nggak? Banyak lendir. Coba kalau ibu pesila bisa pesila. Bisa sila nggak? Itu, Ya lagi maju lagi. Sini. lurus lagi. Sila lagi ke depan. Cuma menghadapan pasti. Apanya?
Ini bisa lempeng, terus mendingan sekarang. Batu pertama. Minum ramuan detoxnya Kenapa? pagi hari itu muntah apa BB banyak kan? Muntah sama bebek kalau emak. Banyak. Berapa kali? Kalau bebeknya ada 3 kali atau 4 kali gitu. Kalau muntah mah waktu habis minumnya aja. Bener ya. Kan nggak sesak kan? Nggak terlalu sesak kan? Enggak. Ada nggak di perutnya? Kemarin mah perih, Sekarang udah mah enggak. Ya. Ini cuman asamnya enggak berapa. Ini emang lebih dominan ke diabetesnya, ya. Kemudian kalau sendi ini emang masalah dengan tulang sendi. Kalau untuk lambung sebenarnya dia enggak terlalu, ya. Kalau udah dikeluarkan, apalagi dalam detox itu udah enteng badannya, ya. Yang penting jangan pakai kipas angin, AC hindarin dulu, ya. Nah, cuman kalau diabetes ini itu nggak gampang, ya, karena butuh waktu dia kemudian, terutama untuk pankreasnya, ya. Ibunya juga jaga pola makannya harus disiplin, ya. Iya, nggak boleh makan sembarangan. Nggak tahu ya Pak ya. Iya. Nggak tahu Yang punya manis-manis kadar terus. gula, nggak tahu punya itu. Kemudian harus berkeringat terus, ya, makanya nanti dengan terapi uap tuh minimal 2 sampai 3 kali dia berkeringat terus. Pokoknya harus berkegiatan supaya ibu berkeringat, ya, jangan diem. Kepalanya masih pusing kan nih? Saya mah pusing wae. Pusing wae. Kalau malam doang nih pangkat. Ya makanya ibu tidurnya jangan pakai kipas angin, Oh iya. ya. Jangan pakai kipas angin tidurnya, ya. Nah, jadi itu dia kalau malam mampar karena ini jadi sinus banyak lendir jadinya. Coba saya pegang ininya. Kok enggak? Coba jongkok dulu. Ini, coba. Sini. Coba jongkok. Nah. Ya. Coba diri. Nah. Nah. Ini doang ini. Iya. Ya. Sekarang sakit nggak? Sakit, belum Coba. masih obat minum. Coba jongkok lagi. Nah. Nongkrong lagi. Ya, ya. Nongkrong kamu. Sok, jangan lagi. Ya, apa? Memangnya ini butuh waktu untuk dari dalam itu tulang masalahnya. Sendi soalnya yang kena. Ya. Ya harus berlahan, nanti harus kasih olinya dulu, ya. Pelumasnya. Kayak kasih oli yang bagus ya. Berat badannya supaya turun, makanya mandi uap itu salah satunya. Jadi itu tujuannya pertama untuk buang keringat supaya aliran darah lancar, terus kedua dia bisa menurunkan berat badan. Yaitu lansingnya alami, bukan minum pelansing. Jangan minum pelansing, ya.